penghancuran sisa-sisa rumah gedung yang ada di Pidie yang dilakukan oleh Pemkab Pidie sangat membuat hati terenyuh. Di mana sisa-sisa rumah gedung ini adalah disiksa sejarah kelamnya konflik Aceh. Tetapi PJ Bupati Pidie mengatakan rumah gedung bukan situs sejarah sehingga bisa diratakan. Banyak komponen masyarakat memprotes hal tersebut, tapi Pemkab Pidie terus berjalan dan terus melakukan pemerataan di sisa rumah gedung. Ini sangat melukai para korban dan juga masyarakat Aceh secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SAS Inisiatif, berjumpa lagi dengan saya Dedi. Ya, hari ini saya akan membahas sedikit tentang yang lagi heboh-hebohnya di Aceh belakangan ini, ya, yaitu dengan kedatangannya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ke salah satu tempat pelanggaran HAM berat yang diakui oleh pemerintah, di mana yang didatangi oleh Pak Jokowi ini adalah pos Sattis. Ya, pos ini adalah di mana digunakan oleh aparat keamanan di masa konflik dulu, ya, yaitu di Rumah Gedung. Kita akan membahas sedikit tragedi Rumah Gedung ini, apa sih sebenarnya yang terjadi di Rumah Gedung ini. Tragedi Rumah Gedung menurut beberapa sumber yang saya baca, salah satunya Wikipedia, mengatakan adalah sebuah tragedi penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI, ya, terutama Kopassus, selama konflik Aceh dari antara tahun 1989 sampai dengan 1998, di mana tragedi ini di sebuah rumah tradisional Aceh yang dijadikan sebagai markas TNI di Desa Bili, Pemukiman Arun, Kecamatan Gelompang 3, Kabupaten Pidi. Sejarahnya di mana rumah gedung ini dibangun pada tahun 1818 oleh Ampun Raja Lamputa, yaitu seorang lebalang yang tinggal di rumah raya yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah gedung. Semasa Perang Belanda, rumah gedung sering digunakan sebagai pos pengatur strategi perang oleh Raja Lamputa. Setelah Raja Lamputa wafat, rumah gedung ditempati oleh anaknya, yaitu Tengku Cut Ahmad, kemudian Tengku Kujrin Rahmat, Tengku Kujrin Hussein, dan Tengku Kujrin Gade. Rumah gedung juga dijadikan sebagai basis perjuangan melawan tentara Jepang sejak masa Jepang hingga Indonesia merdeka. Semua itu dihuni oleh Tengku Raja Umar dan keturunannya, anak dari Tengku Kujrin Hussein. Saat Jakarta melakukan operasi militer di Aceh pada April 1990, rumah gedung ditempati sementara oleh tentara tanpa sepengetahuan pemiliknya. Saat itu pemilik rumah gedung menyatakan keberatan, namun pasukan pemerintah sudah membuat rumah gedung sebagai lokasi tahanan. Ada beberapa hal memang rumah gedung ini menjadi salah satu tempat lokasi penyiksaan, ya, yang menurut AcehKita.com mengatakan bahwa rumah gedung dan jejak penyiksaan. Kita bisa melihat atau membaca artikel yang dimuat di Aceh Kita, yaitu rumah gedung ini adalah sebuah rumah khas khas Aceh yang berada di Desa Bili Arun, ya, digunakan camp konsentrasi militer sekaligus pos Sattis, ya, untuk pengawasan masyarakat oleh pasukan Kopassus di tahun 1998. Terungkap fakta tentang tentara tidak hanya menggunakan rumah gedung sebagai pos taktis, melainkan sebagai pos untuk melakukan tindakan di luar kemanusiaan seperti penyikapan, penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap rakyat Aceh, atau yang diguna sebagai gerakan pengacau keamanan atau
Aceh Merdeka GPKAM. Membaca sekilas ringkasan latar belakang rumah gedung membuat saya terdiam. Mesti peristiwa tersebut berlangsung di era Orde Baru. Hingga kini belum ada langkah tegas dari pemerintah. Ada beberapa korban yang diwawancarai oleh acehkita.com, namanya Pak Muhammad Nur bin Ibrahim. Orang memanggilnya M Nur, usianya 53 tahun. Ia sedang bersantai saat kami menyambangi kediamannya pada malam hari. Di akhir pekan, saya, Lendi, dan Ferry ditemani Zulkifli, penggiat HAM Aceh. Percakapan pun dimulai dengan bahasa Aceh. Saya dan Lendi hanya terdiam karena tidak memahami bahasa Aceh. Akan tetapi komunikasi M Nur dan Zulkifli dan Ferry kontras menyiratkan pesan bahwa peristiwa tersebut mengerikan. Kami tidak mewawancari malam hari itu, tapi keesokan harinya menuju rumah penyiksaan itu. Ruas jalan utama menuju ke desa Bili Arun tampak legang. Di siang itu kami menyambangi bekas lokasi yang diduga menjadi lokasi pembantaian rakyat Aceh. Rumah gedung itu kini tinggal reruntuhan ditemani rerumputan serta pepohonan yang tumbuh di sekitar era tersebut. Tak lama setelah status dom dicabut, rumah gedung dibakar. Zulkifli bersama teman-teman dan relawan sempat melintasi jalan sekitar rumah gedung. Ngeri sekali waktu itu lewat di sini. Beberapa teman perempuan waktu itu naik mobil kesurupan. Pungkas Dul menemani perjalanan masuk ke kawasan yang kini mirip perkebunan. Jarum jam menunjukkan pukul 11 siang, matahari seolah berada di atas kepala saya. M. Nur mulai menunjukkan titik di mana ia mendapat penyiksaan pada tahun 1997. M. Nur mengatakan itu sumur tempat saya mandi. Tempat mandi dan tempat saya dimasukkan ke dalam air. Jelasnya. Dia juga mengatakan tempat siksa saya di sini. Saya dipukul sama kabel rotan, diinjak-injak di sini. Ini ada tangga naik. Itu masuk dalam ada orang-orang. Ujar M. Nur seraya menunjukkan di hamparan rumputan. Ia berjalan ke depan dan menunjukkan ke arah bekas sumur. Rumah gedung ini juga banyak penyiksaan atau juga banyak penyekapan warga atau rakyat Aceh. Sekarang dengan datangnya Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo untuk menggencarkan pengungkapan HAM berat yang terjadi di Indonesia. Salah satunya rumah gedung. Dan pembersihan terhadap rumah gedung ini juga sangat dikecam oleh beberapa orang Aceh. Mengatakan bahwa pembersihan rumah gedung atau lokasi rumah gedung untuk datangnya Presiden Republik Indonesia akan menghilangkan jejak-jejak atau sejarah kelamnya rumah gedung. Kontras juga mengecam terjadinya penghapusan sejarah dan memori kolektif rakyat Aceh. Sisa-sisa rumah gedung harusnya dibiarkan ada di lokasi, dikarenakan dengan adanya di lokasi semua rakyat akan tahu bahwa ada sejarah kelam di rumah gedung. Sebagai organisasi, Kontras juga mengecam ya apa yang terjadi di rumah gedung dan juga penghancuran sisa bangunan rumah gedung. Salah satu situs pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidi Aceh yang terjadi antara di bulan ini ya untuk mendatangkan atau untuk dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Penguburan kebenaran, penghapusan sejarah dan memori kolektif rakyat Aceh atas konflik di Aceh sejak tahun 1976 hingga 2005. Negara harus memastikan bahwa normalisasi yang diupayakan akan menerapkan prinsip partisipasi yang berarti mindful protection bagi korban dan berpusat pada kebutuhan dan kepentingan para penyintas.
berdasarkan prinsip-prinsip hak korban pelanggaran HAM, ujar Kompas, ujar Kontras maksud saya. Kontras juga mengecam bahwa penghancuran ini dilakukan oleh tim pemerintah Kabupaten Pidi sebagai bagian dari persiapan kick-off pelaksanaan rekomendasi tim pemantauan pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat atau PKP HAM. Kick-off ini akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Rumah Gedung pada tanggal 27 Juni 2023. Tim pemerintah Kabupaten Pidi telah bekerja secara terburu-buru, tidak berdasar pada hasil pendataan korban yang utuh dari Komnas HAM, mengabaikan upaya pengungkapan kebenaran yang telah dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR Aceh, serta menihilkan inisiatif korban dan penyintas dan pembangunan memorial di Rumah Gedung. Ada beberapa aktivis juga mengatakan penghancuran ini sangat merendahkan martabat korban dan masyarakat setempat. Suara mereka telah diabaikan dalam proses ini. Sementara PJ Bupati Bire, maksud saya Bupati Pidi, Rumah Gedung bukan situs sejarah. PJ Bupati Pidi Wahyudin Adi Siswanto mengatakan bahwa Rumah Gedung bukan situs sejarah. Presiden Jokowi akan berkunjung ke Rumah Gedung di Bili Arun itu Kabupaten Lumpang 3 Pidi Selasa 27 Juni 2003. Pemerintah Pidia akan membebaskan lahan seluas kurang lebih 700 meter persegi itu senilai 4 miliar yang bersumber dari belanja tak terduga APBK Pidia 2023. Pemkab Pidia juga membangun masjid ya, di atas lahan tersebut. Pemda yang akan melakukan pembebasan lahan, sementara pembangunan masjid dilakukan oleh Kementerian PUPR, kata penjabat Bupati Pidi Wahyudi Adi Siswanto pada Kamis 22 Juni 2023 yang ditemui oleh Sinar.Pidi.co di Komplek Rumah Gedung. Kata Wahyudi, ada 20 kementerian yang akan menyertai Presiden pada Selasa 27 Juni 2023 mendatang. Maka masyarakat Pidi berharap ada dampak positif dari kick-off ini. Misalnya penyelesaian pembangunan Masjid Al-Falah yang dari pabrik semen di Lawur dan pabrik semen di Lawur. Selain itu, masyarakat Pidi berharap pembangunan Waduk Tiro terus diteruskan karena ini berfokus pada masa depan generasi yang datang, bukan masa lalu. Wahyudi adalah Kepala BIN daerah NTT 2019-2021, Direktur Perencanaan Pengendalian Kegiatan Operasi BIN. Ini dilantik sebagai PJ Bupati pada Senin 18 Juli 2022. Sinarpedia ada juga mewawancarai Bupati PJ Bupati ya, di mana tentang kesiapan. Jadi Bupati Pidi mengatakan bahwa di tempat kejadian, di tempat penyiksaan yaitu Rumah Gedung itu bukan situs sejarah. Jadi tidak ada masalah untuk pemerataan dan pembangunan yang berefek pada masa depan. Itulah sejarah Rumah Gedung dan juga kontroversial di dalam pembersihan Rumah Gedung, dan juga statement PJ Bupati Pidi juga mengatakan bahwa itu bukan situs sejarah. Memang itu bukan situs sejarah secara melekat, tetapi itu tempat di mana korban banyak berjatuhan. Di situ tempat penyiksaan dan juga di situ menjadi situs sejarah di kemudian hari bagi generasi bangsa Aceh. Itu sekilas tentang Rumah Gedung dan juga kehadiran Presiden Joko Widodo di Pidi pada tanggal 27 Juni 2023. Sampai jumpa lagi dengan saya, Dedi. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.